Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan menyampaikan topik yaitu mengapa kita perlu cerdas finansial. Transformasi pribadi saya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Tahun 81 sampai 97 saya menganggap dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Dan karena semua orang menganggap seperti itu dan saya sendiri juga menganggap diri saya kaya dan penghasilan saya aman. Karena saya bisa bekerja tanpa harus pensiun seperti pada teman-teman yang lain. Nah, pada tahun 97 itu setelah saya membangun rumah sakit di Batu, ada janda dokter yang datang ke rumah secara bergantian tentunya, ya, yang masing-masing jualan door to door. Yang pertama jualan buku anak-anak, yang kedua menawarkan asuransi, kemudian yang ketiga bertemu di rumah sakit sedang mengkreditkan baju-baju ke bidan. Mereka adalah ibu-ibu yang ditinggal suaminya meninggal, yaitu dokter. Dan di situ saya baru menyadari bahwa profesi dokter tidak aman, hanya aman untuk si dokter, tapi tidak untuk keluarganya. Kemudian saya melakukan penelitian pada dokter-dokter yang ada di sekitaran Malang dan Surabaya, dan saya mendapati bahwa pada umumnya dalam waktu 2 tahun rumah itu sudah dijual untuk dikecilkan. Dan semakin besar rumahnya, semakin cepat terjualnya. Nah, di situ saya menyadari bahwa profesi dokter itu tidak aman, Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu apa sebabnya. Baru tahu pada tahun 2000, yaitu ketika buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki diterbitkan di Indonesia. Nah, di situ saya malah dikatakan oleh Robert Kiyosaki bahwa saya ini miskin, karena penghasilan saya adalah penghasilan aktif, yaitu yang disebut uang yang salah. Ya, tentunya saya agak tersinggung, Bapak Ibu. Selama 20 tahun saya bekerja mencari uang, dikatakan bahwa itu adalah uang yang salah, ya, tapi ternyata memang betul. Nah, di situ saya mengatakan bahwa saya tidak kaya. Kemudian alhamdulillah oleh anak saya dipertemukan dengan seorang mentor, dan tahun 2004 sampai 2005 saya diajari untuk membangun aset dan bisnis oleh para mentor. Dan kemudian tahun 17 Agustus tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini, dan sejak itu saya menjadi provokator agar orang tidak bekerja terlalu lama. Sebentar aja bekerja sementara, setelah itu mulailah memperhatikan diri sendiri, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Apapun bisa dilakukan kecuali satu, yaitu bekerja mencari uang. Mulailah membangun aset macam-macam, ya, karena Bapak Ibu akan bisa melakukan itu kalau memiliki kecerdasan finansial. Nah, ini fakta setelah usia 65 tahun di Amerika Serikat karena tidak memiliki kecerdasan finansial. Yang pertama adalah hanya 1% orang yang kaya, Bapak Ibu, 4% orang makmur atau mandiri secara keuangan, 5% masih harus bekerja, yaitu teman-teman saya juga dokter dan pengacara, dan yang 36% meninggal, yang 54% hidupnya tergantung pihak lain, ya, tergantung pada pensiun, tergantung kepada keluarga dan sebagainya. Fakta yang kedua, di Indonesia ini 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Padahal mereka selama hidupnya atau selama aktifnya uang yang dikumpulkan banyak sekali, tapi toh jatuh miskin di usia tuanya karena tidak memiliki kecerdasan finansial. Dan di Amerika 90% penerima lotre besar akan jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Wah, ngeri enggak Bapak Ibu? Nah, ini fakta sekarang Bapak Ibu, sebagian besar orang itu memiliki arus uang atau arus kas orang miskin, ya. Jadi pengeluaran pemasukan uang sehari-hari itu seperti pada orang miskin. Ya, orang miskin itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Pemasukannya itu berasal dari pekerjaan, apapun pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian habis untuk pengeluaran, untuk makan, untuk sewa rumah, untuk pakaian, hiburan, hutang, dan lain-lain. Aset dan beban sama sekali tidak diperhatikan. Tidak peduli Bapak Ibu masih seperti yang di kiri itu atau yang gambar di kanan itu, kalau arus kas Bapak Ibu seperti ini habis setiap bulan, itu adalah arus kas orang miskin dan bawaannya stres. Sekarang kita lihat bagaimana pencari impian keuangan berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Ya.
Ini ada seorang pemuda yang baru lulus, kemudian dapat pekerjaan. Dari pekerjaan ada pemasukan, pemasukannya masih kecil, pengeluarannya masih kecil. Terus menerus seperti itu, dia enjoy. Suatu saat dia menikah dengan seorang gadis yang juga punya pekerjaan, punya penghasilan, sehingga penghasilannya double. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mereka berdua membeli rumah, mencicil, ya, sehingga mulailah ada beban di rumah tangganya. Terus seperti itu pengeluaran menjadi tinggi, terus menerus ngepas terus, ada kelebihan sedikit dibelikan mobil dan seterusnya sampai suatu saat mentok salah satu harus meningkatkan penghasilannya. Ada yang mengambil spesialisasi, ada yang sekolah lagi atau mencari pekerjaan tambahan atau apapun. Intinya pemasukan dari pekerjaan semakin besar. Pemasukannya besar, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Rumahnya diperbesar, mobilnya diperbanyak, dan lain-lain, sehingga bebannya lebih besar, akibatnya pengeluaran lebih besar. Aset yang bisa membantu keuangan mereka sama sekali tidak diperhatikan. Karena tidak tahu bahwa aset bisa membantu keuangan mereka. Jadi ini seperti lari di atas treadmill Bapak Ibu ya, hedonic treadmill, di mana uang itu lewat begitu saja. Kalau Bapak Ibu punya uang agak banyak, tiba-tiba saja terbersit keinginan untuk membeli mobil, untuk memperbaiki lantai, untuk menambah kamar, dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Nah, fenomena saat ini Bapak Ibu akibat tidak cerdas finansial itu adalah seperti ini. Yang pertama itu indeks kemakmuran seseorang semakin tua semakin rendah. Ini karena orang tidak tahu yang disebut kaya itu apa sih, miskin itu apa sih. Jadi mereka bekerja justru menjauhi kekayaan, menjauhi kaya. Mereka bertambah miskin, ya. Karena apa? Karena salah. Mereka menganggap bahwa orang kaya adalah mereka yang berpenghasilan besar, kemudian memiliki rumah besar, mobil, itu orang kaya. Bukan Bapak Ibu, itu mewah Bapak Ibu. Kaya itu bukan mewah. Kalau Anda semakin hidup mewah dengan penghasilan aktif, itu Anda miskin Bapak Ibu. Hati-hati. Yang kedua, semakin tua, seseorang akan bekerja semakin keras. Itu faktanya sekarang ini. Gitu ya. Saya dulu waktu masih dokter junior, itu masih sempat mancing, nukang, ya, menjadikan hobi saya. Semakin senior Bapak Ibu, semakin tidak sempat ternyata. Ya, waktu itu saya bangga. Wah, iya pasien saya tambah banyak dan lain-lain. Tapi setelah mengerti cerdas finansial, itu hanya menunjukkan bahwa semakin bekerja semakin keras itu menunjukkan saya semakin butuh uang. Semakin butuh uang itu menunjukkan bahwa saya sebetulnya semakin miskin, semakin lapar uang. Orang yang kaya itu orang yang uang sudah tidak dibutuhkan lagi, Bapak Ibu, itu kaya. Sudah ada penghasilan yang terus-menerus. Seperti kita sekarang ini, hidup bisa melakukan apa saja, kenapa? Karena udara sudah bebas keluar masuk kita. Di sekitar kita, udara sudah begitu bebasnya, sehingga kita tidak lagi mencari udara. Uang seperti itu. Uang itu mirip udara. Pada saat uang bebas keluar masuk dalam kehidupan kita tanpa harus kita cari, maka disitulah kita bisa betul-betul menjadi manusia, melakukan banyak hal, memperhatikan orang lain, selesai dengan diri kita sendiri, tidak terlalu sibuk mencari uang. Jadi Bapak Ibu, semakin tua, sebaiknya pekerjaannya semakin ringan. Kebanyakan orang itu bekerja hanya untuk membayar tagihan saat ini ya. Baik tagihan kredit atau tagihan kebutuhan saat ini. Ya. Jadi mereka itu bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja, hanya itu. Tidak ada anu lain. Kalau pada waktu anaknya ulang tahun, tiba-tiba bosnya manggil, ya mereka berangkat keluarga, kerja keluar. Seperti saya dulu, kami sedang mau bepergian, tiba-tiba ada panggilan pasien masuk ke rumah sakit, saya harus kembali. Ya, itu bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Ya. Dan itu dikenal sebagai P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, yang keempat, kondisi seseorang ketika berhenti bekerja atau pensiun kebanyakan sama dengan ketika memulai bekerja pada waktu masih muda dulu, yaitu sama-sama tidak punya uang. Ya. Ini contoh nih, pensiunan seorang dirjen itu sekitar 4 juta rupiah, padahal pada waktu aktif mungkin 40-50 juta. Jadi, kalau Bapak Ibu memiliki penghasilan 4 juta rupiah, 1/10 dari penghasilan waktu aktif, hidup di kota dengan rumah besar, mobil dan sebagainya, itu sama dengan tidak memiliki uang Bapak Ibu, stres. Sehingga akhirnya
harus mencari pekerjaan lagi, terus-menerus seperti itu sampai meninggal. Dan mereka menganggap itu normal-normal saja. Saya setelah memiliki kecerdasan uang, itu tidak normal, Bapak Ibu. Gitu ya. Ada yang jauh lebih normal dari itu. Nah, yang kelima ini, semakin besar penghasilan seseorang, biasanya semakin banyak pula hutang dan masalah keuangannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini semua akibat tidak cerdas finansial. Apa sih cerdas finansial itu atau cerdas keuangan itu? Yaitu kalau Bapak Ibu mengerti 5 peraturan dasar keuangan, bisa membedakan aset dan beban. Saat ini tidak bisa. Banyak orang menganggap rumahnya aset, padahal bukan, itu beban. Banyak orang menganggap, wah saya punya emas ini aset, bukan Bapak Ibu. Ya. Mengerti arus uang atau cash flow, ya. Ini harus tahu ada 3 macam, arus uang orang miskin, arus uang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Bapak Ibu baru disebut orang kaya kalau Bapak Ibu punya uang, arus uangnya adalah arus uang orang kaya. Ketiga, mengetahui cara menggunakan uang. Nah, banyak di sini yang kemudian menabung. Salah Bapak Ibu. Jangan, gitu ya. Belajarlah kecerdasan finansial supaya Bapak Ibu tahu bahwa menabung itu salah. Yang keempat, memahami penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif itu disebut sebagai penghasilan yang salah, uang yang salah. Ini dulu menyinggung saya, tapi memang betul seperti itu. Semakin besar penghasilan aktif Anda, semakin besar pula hutang Anda. Dan yang kelima, kita disebut cerdas finansial kalau mengerti definisi kaya dan miskin, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu cermati, maka hampir sebagian besar Bapak Ibu masuk dalam kategori miskin. Ya. Oke Bapak Ibu, ya, kami di grup WA Building the Dream mengajarkan hal ini secara gratis, ya, lewat WA. Silakan kalau Anda mau belajar di situ. Supaya apa? Ini manfaatnya ini Bapak Ibu. Mampu merubah penghasilan yang kecil menjadi penghasilan yang besar. Gitu ya. Mampu memanfaatkan penghasilan yang sekarang untuk kesejahteraan kita sampai ke anak cucu. Sekarang ini Bapak Ibu, kebanyakan orang penghasilannya yang sekarang itu hanya untuk hidup sekarang ini. Ya, tidak ada kepikiran sampai untuk besok, enggak. Untuk bertahan hidup saja, setelah itu ya tidak tahulah apa katanya besok. Ada yang bertahan hidup dalam kondisi mewah, seperti teman-teman saya, pengacara, dokter, dan lain-lain, atau bertahan hidup dalam kondisi yang sederhana, tapi sama-sama bertahan hidup. Ya. Dan kalau Anda cerdas keuangan, bisa menggunakan uang dengan baik, tahu caranya, tahu mencari uang yang benar seperti apa, maka Anda akan memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa belajar cerdas finansial, seharusnya Anda juga pasti bisa. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.